Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya, Agus Bar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Lagi ramai didiskusikan, diperbincangkan khususnya di internal Nahdlatul Ulama, di internal warga NU, terkait podcast live antara Kiai Fahru Rozi dengan Kiai Maduddin Usman Al-Bantani yang membahas polemik nasabnya klan Ba'alawi di Indonesia. Klan Ba'alawi atau keturunan warga Ba'alawi yang selama ini mengaku-ngaku sebagai keturunannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ternyata sampai hari ini pasca ditelisik catatan atau manuskrip nasabnya, ternyata diketahui bahwa nasab mereka ternyata tidak nyambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya itu yang ditemukan oleh Kiai Maduddin Usman Banten pada catatan ilmiahnya yang menelisik jalur nasab mereka. Nah, tidak hanya itu, selain keterputusan catatan nasab klan Ba'alawi ini, kemudian terbongkar juga polemik-polemik, masalah-masalah lain yang berkaitan dengan klan Ba'alawi atau klan imigran, keturunan imigran Yaman di Indonesia ini, khususnya dari klan Ba'alawi ini, terkait banyak hal, termasuk tentang sejarah, baik sejarah tokoh-tokoh nasional, tokoh Nusantara maupun sejarah-sejarah penting lain, di antaranya sejarah berdirinya NU, sejarah Satman dan lain sebagainya, yang di dalamnya menyangkut tentang oknum dari anggota klan Ba'alawi ini. Nah, semalam diskusi antara Pak Fahru Rozi dengan Kiai Maduddin Usman cukup ramai. Nah, saya ikut nonton itu, cukup seru. Dan menurut saya kehadiran sosok Pak Fahru Rozi dalam podcast itu sama sekali tidak mencerminkan sebagai sosok pengurus besar Nahdlatul Ulama. Baik cara mensikapinya, cara berpendapatnya, karakteristiknya, dan lain sebagainya di dalam meladeni debat atau diskusi dengan Kiai Maduddin Usman. Tapi menurut saya Pak Fahru Rozi lebih menampilkan diri sebagai pengikut, follower, pengagum, pemuja klan Ba'alawi ini. Jadi makanya ketika bertemu dengan Kiai Maduddin Usman itu bukan, tidak sama sekali tergambar sebagai sesama aktivis atau pengurus PBNU. Padahal dua-duanya pengurus ya. Pak Fahru Rozi di jajaran ketua PBNU, Kiai Maduddin Usman di LBM PBNU, Lembaga Basul Masail. Selain Pak Kiai Mad juga pengurus PBNU Provinsi Banten. Tetapi yang nampak pertemuan kedua tokoh ini, kedua sosok ini, ibarat anjing dan kucing kalau saya boleh nilai begitu, bukan antara sesama aktivis dan pengurus Nahdlatul Ulama. Dan ini sungguh memalukan menurut saya. Memalukan, memprihatinkan, khususnya apa yang ditampilkan oleh Pak Fahru Rozi itu. Dia tidak sama sekali menggambarkan, menampilkan diri, sama sekali tidak terlihat sebagai sosok pengurus besar Nahdlatul Ulama yang mestinya dengan jajarannya, dengan sesamanya adalah diskusi yang
segaris lurus, saling menguatkan. Kalaupun ada perbedaan pendapat ya nadanya adalah nada-nada untuk saling tabayun, gitu. Bukan permusuhan. Tapi yang ditampilkan oleh Fahru Rozi semalam itu adalah gaya diskusi yang dipenuhi dengan arogansi, dipenuhi dengan kesombongan, mentang-mentang menjadi pengurus PBNU, seolah-olah yang paling tahu tentang NU. Iya, ini memalukan internal PBNU sendiri dengan orang sendiri, dengan sesama pengurus saja begitu. Itu kan sama sekali secara jelas menunjukkan kebobrokan soliditas pengurus NU. Iya, di tingkat elit loh ya. Yaitu secara tidak langsung sedang mempertontonkan ya, Pak Fahru Rozi itu sedang mempertontonkan kebobrokan, tidak solidnya pengurus PBNU di depan publik. Mungkin Pak Fahru ketinggalan zaman mungkin ya, bahwa ini era medsos, era media sosial. Media sosial hari ini ratingnya di atas media mainstream, Pak Fahru Rozi. Jadi jangan anggap bahwa itu, walaupun di podcast YouTube, jangan anggap itu seolah-olah dikira tidak ditonton oleh publik, sehingga Anda cengangas-cengenges gitu ya. Ya pengurus PBNU dalam konteks diskusi kayak gitu kok cengangas-cengenges. Ya cengangas-cengengesnya kalau kemudian sanggup mengajukan argumentasi-argumentasi yang dibutuhkan dalam konteks topik itu nggak apa-apa. Loh itu hanya omon-omon kok. Kalau konteks sekarang omon-omon mengatakan bahwa katanya sudah pergi ke luar negeri, diakui marga klan Pahlawi sebagai Durat Nabi, tapi tidak sanggup menunjukkan negara mana, lembaga apa. Padahal kita tahu bahwa sampai detik ini, jangankan di luar negeri, non Yaman, di Yaman sendiri kita belum melihat, belum mendengar bahwa secara resmi Kementerian Agama Yaman, oke lah katakanlah begitu, nggak tahu di sana istilahnya apa. Kalau di sini Kementerian Agama Yaman atau lembaga yang punya otoritas tentang nasab Nabi ini, kita belum mendengar ada pengakuan dari lembaga di Yaman itu yang mengatakan, mencatat bahwa klan keturunan Ba'alawi ini adalah dzurriyyah Nabi SAW. Yang ada adalah klaim-klaim, pendapat-pendapat pribadi, bukan resmi. Begitu juga di negara lain, Jordania dan lain sebagainya. Apalagi di Saudi. Coba Pak Fahru Rozi, katanya pengurus PBNU, coba Anda fatwakan di tanah suci sana bahwa klan Bani Alawi Yaman adalah keturunan Nabi SAW di Saudi sana. Diakui nggak kira-kira? Loh, Anda katanya pengurus besar NU sudah merambah pergi ke berbagai negara. Coba cek, panjenengan ngecek sebagai pengurus PBNU. Dia apalagi katanya membidangi masalah keagamaan. Mestinya Anda ngecek, pergi sana ke tanah suci Mekah sebagai negara yang paling dekat dengan keluarga Nabi. Adakah di sana secara resmi kerajaan Arab Saudi mengakui klan Bani Alawi ini yang mengaku diri sebagai keturunan Nabi? Ada nggak coba? Nah iya, kalau betul-betul ingin menyelesaikan masalah ini, ya mestinya itu dilakukan. Yang melakukannya pengurus PBNU, bukan Kiai Madudin Usman secara pribadi. Kiai Madudin Usman hanya menunjukkan, menemukan sejarah penting sebagai pintu masuk untuk ditelisik lebih jauh. Jangan-jangan ini benar. Kalau benar kan kiamat di Indonesia ini. Mengapa saya katakan kiamat? Karena pengakuan mereka, para keturunan imigran Yaman dari Bani Alawi di Indonesia ini sudah turun-temurun mengaku diri sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW dan dipercaya oleh hampir seluruh warga NU sebelum ada temuan manuskrip yang menyatakan bahwa ternyata bukan. Termasuk saya. Dan hampir seluruh kader NU, santri, pasti sebelumnya percaya. Hari ini sudah tidak percaya lagi. Karena ternyata memang dari berbagai sisi tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Dari berbagai sisinya, baik sisi sejarah, catatan nasab, sisi DNA, dan lain-lain. Tidak ada argumentasi mereka untuk membantah temuannya kiamat ini.
Lah mengapa PBNU perlu untuk menyelesaikan ini? Karena ini mempengaruhi tidak hanya warga NU, tidak hanya kehidupan berbangsa dan bernegara, beragama di internal NU, tetapi juga bangsa dan negara secara besar di Indonesia ini. Gara-gara mereka mengklaim diri sebagai keturunan Nabi, Habib gitu ya. Mereka kemudian mengkapitalisasi itu semua, digunakan untuk kepentingan-kepentingan pragmatis, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Bahkan salah satu pentolannya dari klan ini yang bernama Habib Rizik Syihab itu sampai mendirikan apa yang disebut dengan Front Pembela Islam. Yang salah satu atau visi misinya diantaranya adalah ingin menganulir kesepakatan para pendiri bangsa ini di dalam berbangsa dan bernegara. Mau merubah NKRI menjadi NKRI bersyariah, bahkan mau ingin di bawah naungan khilafah Islamiyah. Ini kan jangan dianggap sepele, Pak Fahrul Razi. Belum lagi yang lain, masih banyak lagi yang lain. Dengan kapitalisasi mengaku sebagai keturunan Nabi, kemudian gembar-gembor siap bela Habib, bahkan kemudian nantang siap berkorban nyawa demi Habib dan lain sebagainya, itu jangan dianggap sepele. Jadi kalau ini ingin selesai, ya PBNU berinisiatif. Mengapa PBNU? Karena yang percaya Habib adalah keturunan Nabi hanya NU. Muhammadiyah nggak percaya, yang lain juga nggak percaya. Hanya NU yang jadi korban itu NU. Makanya kalau Pak Fahrul Razi mengatakan bahwa hentikanlah ini polemik rasab karena memecah belah, itu justru kebalik. Kalau ini dibiarkan, justru itu akan menimbulkan atau berpotensi memecah belah bangsa, berpotensi terjadi benturan horizontal di antara kader-kader NU itu sendiri. Gimana sih? Cara menyelesaikannya seperti apa? PBNU lah, nggak usah diulang. Diadakan pertemuan tokoh-tokoh nasab se-Indonesia, kalau perlu ngundang tokoh-tokoh nasab dari luar negeri, undang nakobah-nakobah internasional yang ada, yang punya lembaga atau nakobah pencatat nasab Nabi, kan banyak negara-negara Islam. Undang semua. Benarkah ini temuan Kiai Madudin Usman? Bekerjasama dengan Kementerian Agama, bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait lain di negara ini, Menteri Dalam Negeri kayak MUI, kayak BNPT, kayak kalau perlu Densus 88 kayak. Ya karena semua lembaga-lembaga itu punya komitmen menjaga keutuhan bangsa dan negara. Karena kapitalisasi nasab dalam berbagai sisi kehidupan itu, baik sosial, ekonomi, itu membahayakan keutuhan NKRI, membahayakan keutuhan berbangsa dan bernegara. Tidak bisa diabaikan. Kalau membiarkan ini tidak ada penyelesaian yang jelas, baik oleh NU ataupun oleh negara, menurut saya justru itu berpotensi menimbulkan perpecahan, berpotensi konflik horizontal antara umat Islam yang percaya bahwa mereka keturunan Nabi dengan yang sudah tidak percaya lagi. Banyak sudah sekarang hari ini yang tidak percaya, termasuk kader-kader NU, pengurus-pengurus NU di daerah atas fakta-fakta itu. Oke, saya kira itu komentar saya terkait dengan perdebatan antara Kiai Fahrul Razi yang menurut saya memposisikan diri sebagai sekutu para Ba'alawi, ya. Bukan sebagai pengurus NU. Walaupun dia pengurus NU, tapi dalam konteks pendapatnya itu lebih tepat dia adalah sebagai sekutu, pembela, muhibbin. Bahasa mereka muhibbin, pecinta, followernya keturunan imigran Yaman di tanah air ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.